فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita masuk pembahasan berikutnya, masih dalam kategori hadis yang dhaif. Jenis-jenis hadis yang dhaif adalah hadis al-mudallas. Dan dia termasuk jadi dari jenis-jenis hadis yang masyhur. Dan mudallas secara bahasa adalah katmul aib fil mabi', mudallas atau tadlis. Artinya adalah menyembunyikan cacat dalam jual beli dan semisalnya. Sehingga mudallis ketika melakukan tadlis, pada hakikatnya dia itu menyembunyikan cacat hadis. Qala al-mudallas, berkata Al-Jurjani rahimahullah, ma ukhfiya aibuhu imma fil isnadi wa huwa ay yarwiya amman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma'hu minhu ala sabilin yuhimu annahu sami'ahu minhu. Hadis mudallas adalah yang disembunyikan cacatnya baik dalam isnad, dan dinamakan dengan tadlis al-isnad, yaitu dia meriwayatkan dari orang yang dia berjumpa dengannya dan sami'a minhu, dan mendengar darinya. Ikhtisaran dari Al-Jurjani. Dan apabila dia mengatakan sima' min babil aula fil luqi, apabila dia mendengar tentu dia berjumpa. Atau yang sesama dengannya. Adapun yang sesama dengannya kemudian dia meriwayatkan darinya sementara dia tidak berjumpa, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan ini bukan termasuk dalam bab tadlis, akan tetapi termasuk dari irsalun khafif, yang dia tidak mendengarnya darinya, yang dia tidak mendengar hadis tersebut yang diriwayatkan dari orang tersebut, gurunya tersebut, dalam rangka memberikan iham, memberikan kesalahpahaman, mengesankan kesalahpahaman kepada orang yang mendengarnya, annahu sami'ahu minhu, bahwasanya dia mendengar hadis itu dari gurunya tersebut. Ternyata tidak, ternyata dia tidak mendengar darinya. Famin haqqihi alla yaqula haddatsana bal yaqulu qala fulan aw fulanin wa nahu aw an fulanin wanahuhu. Maka hak dia adalah tidak boleh dia mengatakan telah menceritakan kepada kami, karena kapan dia mengatakan telah menceritakan kepada kami berarti dia dusta, jatuh dalam kadhib. Tapi dia mengatakan telah berkata fulan gurunya, maka ini tidak dikatakan dusta, karena qala ihtimal, ada kemungkinan dia dengar langsung dan ada kemungkinan dia dengar lewat perantara.
tapi hanya menisbatkan bahwasanya fulan telah mengatakan. Au an fulanin, atau dari fulan, atau semisal itu, anna fulan, atau semisal ini dari alfaz muhtamilah, alfaz lafaz-lafaz yang muhtamilah, bisa jadi dengar, bisa jadi tidak dengar. Tapi yang mendengar menyangka dia dengar langsung. Kenapa? Karena memang itu gurunya. Karena memang yang dia riwayatkan darinya itu adalah gurunya. Ternyata dia mendengar dengan perantara. Hanya saja dia sengaja tidak menyebutkan perantara itu karena beberapa alasan dan kemungkinan. Baik itu karena ya dia tahu bahwasanya perantara antara dia dengan gurunya itu dhaif, sehingga dia malu untuk menyebutkan. Karena itulah dia menyembunyikan cacatnya. Cacat aib hadis tersebut. Dengan mengatakan an fulan, dia tidak menyebutkan perantara dia dengan gurunya tersebut. Jadi tadlis bisa jadi dalam perjumpaan, bisa jadi dalam as-sima', pendengaran. Yaitu dia mendengar darinya beberapa hadis, lalu meriwayatkan dari dia, gurunya tersebut dengan perantara, tapi dia tidak menyebutkan perantara. Dan yang iskal adalah tadlisus sukut. Bagaimana tadlisus sukut? Yaitu dia mengatakan haddatsana dari gurunya. Dia mengatakan haddatsana, kemudian diam sebentar dan mengatakan dengan suara yang tidak didengar oleh pendengar, in kana haddatsana, kalau memang dia telah menceritakan kepada kami. Maka ini tidak diterima. Kapan perawi diketahui melakukan tadlis tersebut, maka para ulama menjatuhkan hadisnya dan tidak menganggapnya. Qala wa rubbama lam yuskitul mudallisu syaikhahu, lakin yuskitu man ba'dahu rajulan dha'ifan aw saghira sinni liyuhassina al-haditsa bidzalika. Dan terkadang mudallis tidak menjatuhkan syekhnya, akan tetapi dia menjatuhkan yang setelah syekhnya. Setelah syekhnya perawi yang dhaif atau yang mudah umurnya, dengan tujuan untuk tahsinul hadis, untuk memperindah, memperbagus hadisnya. Maka ini dinamakan tadlisut taswiyah. Dan definisinya adalah isqatu dhaif baina thiqataini qad sami'a kullun minhum al-akhar. Menjatuhkan perawi dhaif antara dua thiqah, yang dua thiqah tersebut telah saling mendengar salah satunya dari yang lain. Ya, memang dia ada perantaranya dhaif, kemudian dia meriwayatkan dari gurunya tersebut. Dia thiqah, perantaranya lemah, kemudian gurunya thiqah juga, dan dia juga pernah meriwayatkan langsung dari gurunya. Maka muridnya ini yang melakukan tadlis taswiyah namanya, memperbagus, memperindah hadisnya, dia tidak menyebutkan dhaif ini. Dia mengatakan haddatsana fulan atau an fulan, gurunya. Kemudian qala an fulan. Qala an fulan. Dia jatuhkan perawi antara fulan dengan fulan yang dhaif. Sehingga seperti Walid bin Muslim tidak diterima kecuali dia yusarrih
terang-terangan dari dia ke gurunya dan gurunya dari gurunya. Kenapa? Karena dia melakukan tadlis taswiyah. Sehingga tidak boleh cuma dia yang mengatakan haddatsana, karena memang bisa jadi dia dengar langsung dari gurunya. Tapi pas guru dari gurunya dia jatuhkan. Qala haddatsana fulan, qala an fulan, ini tidak terima. Kenapa? Karena dia dikenal melakukan tadlis taswiyah dan dia sendiri mengaku melakukan hal tersebut. Maka tidak diterima sampai dia yusarrih an maudi'ain. Dia tasrih dari dua tempat. Dia sendiri mengatakan haddatsana fulan, gurunya qala haddatsana fulan, dari guru-gurunya. Baru bisa diterima. Qala kafili A'mash. Dia mengatakan seperti perbuatan A'mash. A'mash tidak melakukan tadlis taswiyah. Beliau hanya melakukan tadlis qat'. Wa Tsawri wa ghairihim, dan Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, beliau melakukan tadlis asy-syuyukh. Yaitu dia tidak menjatuhkan seorang pun. Dia hanya melakukan tadlis dari gurunya karena saking seringnya dia meriwayatkan dari gurunya, dia pun menyifatinya dengan sesuatu yang hampir-hampir tidak diketahui oleh atau tidak dikenal oleh muridnya atau orang yang melihat sanad tersebut. Dan mungkin menyangka bahwasanya fulan bin fulan, kemudian ganti kunyahnya, ganti dengan nisbatnya, dikira 3 orang. Dia sangka 3 orang padahal itu cuma 1. Itu namanya tadlisus syuyukh. Dia datangkan penyipatan terhadap gurunya dengan sesuatu yang tidak dikenal kecuali siapa yang memiliki kedalaman dalam perkara tersebut sehingga dia bisa mengatakan tidak sama satu. Cuma dia gantikan penyipatannya. Dia tidak dusta. Betul memang misalnya dia nampakkan al-fulani, Abu Fulan, kadang namanya, kadang Ibnu Fulan. Tapi 1 orang, ini Fulan, Abu Fulan bin Fulan al-Fulaniyah misalnya. Tapi kadang dia cuma ambil nisbatnya, kadang dia ambil cuma kunyahnya, kadang dia ambil namanya, kadang Ibnu Fulan, padahal 1 orangnya. Orang yang tidak paham akan menyangka 4 orang. Menyangka 4 orang. Ini namanya tadlisus syuyukh. Akan datang pembahasannya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa huwa makruhun jiddan. Wa dhammahu aktsarul ulama, dan tadlis isnad, baik itu yang pemutusan atau tadlis taswiyah, sangat dibenci dan dicela oleh mayoritas ulama, dan mereka menamainya dengan akhul kadhib, saudaranya dusta, tapi bukan dusta. Tapi tidak termasuk dalam tadlisus syuyukh, ini tidak masuk dalam hal ini. Kenapa mereka mencelanya? Karena terdapat padanya ghosh, penipuan terhadap kaum muslimin. Waktu ifati qabuli riwayatihi wal asahut tafsil, dan diperselisihkan apakah diterima riwayat mudallis yang melakukannya, dan yang paling sahih adalah perincian. Jadi ada 3 madhab ahlul hadis terhadap riwayatul mudallisin. Yang pertama, mereka menolaknya secara mutlak, dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, ada yang menerima secara mutlak, juga lemah. Dan yang ketiga adalah tafsil, dan ini yang benar. Ini yang benar, yaitu kapan dia meriwayatkan secara tasrih haddatsana fulan, maka diterima. Kalau dia pelaku tadlis taswiyah, maka haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, maka diterima. Tapi kapan dia mengatakan an, maka tidak diterima sampai datang di jalur lain atau di tempat yang lain dia tasrih pada hadis tersebut dengan sighah as-tasrih, bahwasanya memang dia mendengar langsung, sami'tu, haddatsana, akhbarana, dan seterusnya, semisal itu. Maka ketika itu diterima karena dia jujur. Orangnya jujur, hanya saja melakukan tadlis.
Fama rawahu bi lafdhin muhtamal lam yubayyan fihi istima' fa hukmuhu hukmul mursal wa anwa'uhu. Maka apa yang dirawatkan mudallis melakukan periwayatan dengan lafaz yang muhtamal, bisa jadi dipahami dia dengar langsung dan dipahami dia tidak dengar. Bisa penggunaan kalimat tersebut seperti an atau qala fulan itu bisa bermakna dia dengar langsung, bisa bermakna dia tidak dengar langsung. Dia tidak memperjelas bahwasanya dia mendengar langsung. Maka hukumnya hukum mursal dan macam-macamnya, yaitu inqita', terputus. Kenapa? Karena dia terluputkan syarat dari syarat-syarat sahih, yaitu ittisal. Hanya saja tadlis dari mudallis ketika dia mengatakan an-ana, kita tidak bisa memastikan bahwasanya dia menjatuhkan. Tapi dhanniyan, tapi secara dhann. Buktinya kadang-kadang ternyata pada beberapa kondisi dia datangkan dengan lafaz tasrih, sima'. Di beberapa tempat dia mengatakan qala atau haddatsana fulan. Tapi kapan dia dikenal sebagai mudallis lalu mengatakan atau meriwayatkan dengan an, maka ketika itu kita tawakuf dari menerimanya dan kita katakan padanya fulan mudallis waqad an, padanya fulan mudallis tapi dia telah melakukan an-anah, yaitu meriwayatkan dengan an, dan dia adalah periwayatan yang muhtamal, bisa jadi dia dengar langsung, bisa jadi dia tidak mendengar langsung, sementara diketahui pelaku tadlis. Maka dalam kondisi tersebut kita lebih hati-hati dan tidak menerimanya sampai datang riwayat yang lain dia tasrih dalam hadis tersebut mendengar dari gurunya tersebut. Maka pengitlakan bahwasanya tidak diterima secara mutlak tidak benar, sebab sebagian mudallisin punya kekhususan dari gurunya. Sehingga kapan dia katakan an diterima darinya. Demikian semisal lagi apa yang dinukil dari Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah mengatakan kafaitukum tadlis salasah. Saya cukupkan untuk kalian tadlis yang terjadi dari 3 orang, A'mash, Qatadah dan Abu Ishaq. Jadi kapan perawinya dari mudallis tersebut adalah Syu'bah, maka diterima. Kenapa? Karena Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala tidak mau mengambil dari orang tersebut kecuali yang betul-betul dia dengar. Dia betul-betul perawi mudallis tersebut dengar dari gurunya langsung, seperti A'mash, Qatadah dan Abu Ishaq. Maka diterima walaupun A'mash atau Qatadah atau Abu Ishaq mengatakan an, tapi ternyata yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, maka diterima. Karena dia memiliki kekhususan. Wa ma rawahu bi lafdhin mubayyan littisal kasami'tu wa akhbarana wa haddatsana wa asbahuha fa huwa muhtajjun bihi. Adapun yang diriwayatkan yang lafaz yang jelas menunjukkan bersambungnya seperti sami'tu, aku telah mendengar, atau akhbarana, telah mengabarkan kepada kami, dan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, dan semisal itu, maka dia muhtajjun bihi. Kata beliau muhtajjun bihi, dijadikan argumentasi. Seandainya beliau mengatakan fa huwa muttasil, maka dia itu bersambung, itu lebih bagus. Itu dihukumi bahwasanya dia adalah hadis yang bersambung. Dan di sini ada faedah bahwasanya tidak dikatakan hadis mudallas. Dikatakan hadis itu mudallas kecuali ketika kita yakin bahwasanya dia telah menjatuhkan gurunya, perantara antara dia dan gurunya. Ada sesuatu yang kita tidak yakini bahwasanya apakah dia melakukan tadlis ataukah tidak di situ, maka kita katakan fulan mudallis waqad an. Cukup kita katakan fulan mudallis waqad an, dan kita tawakuf dari menerima riwayat tersebut sampai datang pada jalur yang lain tasrih bahwasanya dia melakukan atau
mendatangkan sighatut tasrih bahwasanya hadatsana akhbarana dari guru tersebut dengan hadis yang sama, baru kita terima. Dan mudallis terbagi menjadi dua, tadlisul isnad dan tadlisus suyukh. Tadlis sanad atau tadlisul qat dan tadlis suyukh. Dan perbedaan antara munqati yang 4 dengan mudallas, adapun munqati yang lain itu keterputusannya dan jatuhnya perantara itu jelas, bisa dipastikan. Adapun mudallas itu dhanni, itu prasangka. Yang kita tahu bahwasanya dia itu pelaku tadlis dan disangka bahwasanya dia akan, kalau dia datangkan sighatu al-muhtamal dengan an atau qala, maka kita tawakuf dari menerimanya, karena bisa jadi dia melakukan tadlis, bisa jadi tidak. Jadi kita dhon. Hanya saja asalnya dia itu mudallis. Dan hadis mudallas bisa dijadikan syawahid dan mutaba'at, kecuali apabila dia dikenal melakukan tadlis dari matrukin wal kadzabin. Dia melakukan tadlis dari orang-orang matruk dan pendusta. Demikian apabila dia menjatuhkan lebih dari satu secara beruntun. Nah, kemudian beliau akan membahas tentang tadlis suyukh, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.